me, apa sapi teh di sawah teh. Dia itu terus kemana ya? Setelah itu dia menikah dengan siapa namanya? Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang kisah seseorang yang perjalanan hidupnya cukup ekstrim ya. Kisah ini berasal dari kota Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi di kota yang terujung dari provinsi Jawa Timur ini, itu memang pernah terjadi peristiwa berdarah ya, pembantaian pada tahun 1998 yang kita kenal sebagai pembantaian yang dilakukan oleh ninja ya. Waktu itu korbannya sangat banyak, 147 lebih gitu. Nah, sekitar 10 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1987, tanggal 15 April, di Banyuwangi juga pernah terjadi satu peristiwa berdarah yang terkenal dengan pembantaian Banjarsari. Jadi disebut pembantaian Banjarsari karena peristiwa ini terjadi di desa Banjarsari, kecamatan Gelagah, kota Banyuwangi. Peristiwa ini menelan korban sebanyak 37 orang, yang meninggal dunia 20 orang. Itu terjadi di satu desa. Pelakunya adalah satu orang yang bernama Wirjo, pembantai dari Banyuwangi. Jadi gimana sih kisahnya Wirjo ini ya, sampai bisa melakukan hal sekejam itu gitu. Mari kita urut ya dari kehidupan dia itu seperti apa. Wirjo ini berasal dari keluarga biasa saja ya. Kalau bisa dibilang juga keluarga lumayan gitu, berkecukupan sebenarnya. Cuman dia ini tipe anak yang nakal. Dia itu temperamen, mudah marah-marah kepada siapapun. Si Wirjo ini merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Jadi ceritanya dia itu pernah merantau ke Jakarta. Dia kerja di pabrik kertas tuh awal-awalnya itu, hingga dia dipecat dari perusahaan pabrik kertas itu karena dia kan sebagai supir forklift ya di situ. Jadi forklift itu kendaraan yang buat ngangkat-ngangkat barang itu loh, net gitu itu. Nah, si Wirjo ini nabrak-nabrakin mobil itu ke tembok gitu loh. Jadi nggak ada kerjaan banget gitu, orangnya iseng ya, iseng kayak gitu. Itu forklift ditabrak-tabrakin ke tembok, jedor. Dipanggil manajemen, saat itu juga langsung dipecat. Kemudian si Wirjo ini pulang kampung nih, balik ke desanya di Banjarsari. Kemudian dia untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari, dia kerja sebagai petani. Dia nggak punya sawah, tapi dia ngurusin sawah punya kakaknya sendiri, dia urusin itu sawah. Setelah itu dia menikah dengan istrinya yang bernama Idaroh. Cuman dalam pernikahan itu dia tidak dikaruniai anak. Wirjo ini itu hobinya judi. Dia hobinya judi, hobinya mabuk-mabukan. Jadi sebenarnya kan dia dapat warisan dari keluarganya ini, hingga berkecukupan gitu sebenarnya. Cuman karena hobinya yang judi, mabuk-mabukan itu, akhirnya hartanya habis. Setelah habis dia itu malah marah-marahnya makin menjadi-jadi, temperamennya itu, sikapnya malah menjadi-jadi gitu. Pernah sama ibunya itu dia minta uang, cuman ibunya kan nolak, sama dia mau ditusuk pakai keris seperti itu, ibunya sendiri loh. Gimana orang lain kan. Jadi dia itu dalam pergaulan juga dikenal menyeramkan ya. Gak boleh salah ngomong sedikit deh sama dia itu, gampang tersinggung. Kalau udah tersinggung udah deh celurit naik, tipenya tuh seperti itu. Sampai sikap ini ke istrinya juga gitu. Jadi kalau misalnya lagi jalan nih berdua sama istrinya, kalau sampai ada cowok ya ngeliatin ke istrinya, langsung marah,
tuh laki-laki bisa langsung dihajar sama dia. Sampai akhirnya kalau jalan-jalan sama istrinya berdua gitu, istrinya itu di belakang. Istrinya di belakang udah gitu nunduk aja terus selama jalan itu. Jadi biar gak ada yang ngeliatin dia gitu. Serem juga nih si Wirjo ya. Di samping sifatnya yang temperamen ya, itu perilakunya juga aneh. Jadi dia ini termasuk nyeleneh orangnya ya. Dia pernah bikin rujak ya. Rujak dari buah pepaya yang masih muda, dia campur dengan cabai rawit sebanyak 2 kilo. Wah, dia campur, dia udek-udek cabai 2 kilo. Udek-udek, udah gitu dia makan sendiri separohnya. Sampai dia kepedesan, ya jelas kepedesan ya. Kok pedesan, sampai keteler gitu, mukanya merah, ini ngelai terus gitu, kepedesan. Tapi cara nyembuhin kepedesannya itu aneh gitu. Dia kan langsung sama istrinya dibawain es ya, es batu itu suruh ngunyah tuh, suruh es batu. Dia tolak. Dia ngambil ini telur pindang itu, tau nggak? Telur pindang itu telur yang udah dimasak sampai jadi kayak hitam itu loh. Nah itu dia makan 50 biji. Dia makan telur tuh 50 biji sambil kepedesan gitu kan. Itu cara dia biar pedesnya hilang gitu. Ada juga soal sapinya nih. Jadi dia punya sapi nih. Sapinya itu kan dia anggap udah tidak kompeten gitu. Jadi kalau di sawah nih sapi kerjanya udah gak gesit lagi gitu kan. Wah ini sapi gua matiin juga nih gitu. Akhirnya dimatiin nih sama si Wirjo. Cuman caranya nyeleneh. Si sapi ini dikasih makan dicampur sama ular. Jadi ular ini ular yang masih beracun itu loh. Ular beracun. Kan otomatis sapinya keracunan ya. Sapinya keracunan, teler gitu. Nah begitu sapinya udah mulai teler, ngegeletak, baru dipotong. Jadi maksudnya apa ya? Kalau kan darah si sapi jadi mengandung racun kan ya. Jadi kita juga kalau mau makan kan was-was juga gitu. Di samping perilaku yang nyeleneh ya, pertama kan sifatnya nyeleneh ya. Kedua perilakunya nyeleneh. Ketiga nafsu makannya nyeleneh guys. Dia itu nafsu makannya gede banget. Pernah suatu ketika, ini cerita dari pamannya ya, ada pamannya namanya Pak Sutejo itu. Jadi si Wirjo ini pernah memasak nasi sebanyak 5 kilogram. Udah gitu itu nasi dicampur sama minyak goreng 1 liter. Udah gitu digoreng. Digorengnya nggak pakai bumbu apa-apa lagi, jadi cuma minyak doang, mungkin sama garam kali ya, seperti itu dia habisin sendiri loh, dia habisin sendiri sampai dia itu kekenyangan, sampai nggak bisa berdiri, diam aja teler gitu. Itu terus ada lagi kalau ke warung, pernah cerita si pamannya ini lagi, si Wirjo ini pernah ngabisin nasi warteg itu 5 porsi. Kalian tahu kan porsinya warteg tuh kayak apa, gede kan ya. 1 piring aja bisa nasinya jumblung gitu kan. Dia ngabisin sampai 5 piring. Jadi si Wirjo ini di desanya itu memang dikenal, di samping perilakunya dan segala macamnya yang aneh, dia juga dikenal sebagai orang yang mempunyai ilmu. Jadi ada rumor itu menyebutkan bahwa si Wirjo ini punya ilmu kebal. Si Wirjo ini bisa menghilang, seperti itu ada tuh rumornya. Pada saat sebelum kejadian pembantaian ini ya, pembantaian itu kan terjadi pada tanggal 15 April tahun 1987. Nah 2 hari sebelumnya ini si Wirjo itu rajin ngasah jombret. Tahu nggak jombret itu semacam alat untuk motong rumput tapi khas Banyuwangi ya. Jadi bukan seperti arit sih, dia rada manjang gitu pisaunya itu, panjang gitu. Nah itu 2 hari sebelum kejadian itu dia rajin mengasah itu. Dan sebelumnya dia tuh telah berpuasa selama 40 hari. Selama 40 hari dia berpuasa. 2 hari sebelum kejadian pembantaian dia rajin ngasah. Nah pada tanggal 15 April itu di pagi hari, jadi 15 April ini hari kejadian pembantaian nih guys. Pagi-pagi hari si Wirjo ini sedang membajak sawah. Dia membajak sawah menggunakan sapi kan.
Di situ juga ada istrinya. Istrinya sedang menanami padi gitu. Nah, pada saat sedang membajak sawah nih sapi, hampir nabrak istrinya yang sedang nanamin padi. Si Wirjo bilang ke istrinya, minggir loh, awas ketabrak nih sapi. Si istrinya bukannya minggir, udah tahu sifat suaminya kayak gitu ya. Si istrinya ngelawan guys, dia bilang, lah gua di sini, lu aja rada minggir ke situ sapi, ngapain juga mesti lurus nabrak ke gua gitu. Si Wirjo dibilangin gitu ngadat, dia marah, langsung pecut sapi ini dipecutin ke istrinya, jobrak istri kurang ajar gitu. Si istri langsung kesakitan, teriak, lari. Dia langsung kabur ke rumah ibunya yang ada di desa sebelah tuh, kabur kan. Nah setelah peristiwa itu, si Wirjo ini nyariin istrinya. Dia nyariin pertama kan ke rumah dulu kan, nyariin ke rumah gak ada. Marah dia. Terus dia langsung ke rumah ibunya tuh yang di desa sebelah itu kan. Di desa ibunya istrinya nggak ada tuh, marah-marah di situ si Wirjo ini, sampai ada petugas Hansip ya di situ. Itu Hansip tuh kayak satpam desa gitu loh. Itu sampai mencegah dia itu, sampai berantem di situ. Akhirnya udah gitu dia balik lagi ke rumah. Langsung dia ngambil asahan pisau itu, dia mengasah jombretnya itu, dia asah sret. Nah gak jauh dari situ di rumahnya itu ada anaknya. Jadi si Wirjo ini kan ngangkat anak namanya Reni, umurnya 4 tahun. Si Reni ini di situ lagi bermain sama temennya namanya Arbiah. Si Wirjo ini sambil mengasah jombret itu sambil ngelirikin dengan tajam ke anaknya itu sama temennya itu. Begitu udah tajam, dia lihat ini udah tajam kan, langsung dia samperin tuh dua anak, tanpa ngomong apa-apa langsung dibacok itu anaknya si Reni itu, buat meleset, gak kena. Si anak ini lari kan, manggil ibunya, tolong ibu tolong, lari keluar rumah. Nah temennya ini si Arbiah ini bengong, langsung sama si Wirjo dibantai itu anak, jerat lehernya sampai hampir putus. Setelah membantai si anak ini, di jombretnya itu kan berlumuran darah ya, dia jilatin itu jombretnya. Udah gitu dia langsung keluar rumah cari mangsa lain. Jadi dia ini udah kesetanan ya, udah bukan emosi. Kalau menurut saya udah di atas emosi itu. Jadi udah akal pikiran sehatnya itu udah gak bisa dikontrol lagi gitu ya. Udah ada level di atas emosi kayak gimana sih. Dia langsung ke tetangganya yang ke sebelah, namanya keluarga Maskur. Dia masuk ke dalam, masuk ruang tamu gak ada orang, langsung ke dalam sampai ke dapur, ketemu Nyonya Maskur, ada umur 40 tahun itu. Tanpa banyak ngomong langsung dibantai. Padahal Nyonya Maskur ini yang sering nganterin makanan nih ke sawah gitu. Kalau siang nganterin makanan ke sawah buat dia makan siang seperti itu. Langsung dibantai sampai lehernya hampir putus. Udah gitu kan kedengeran rame-rame di dapur. Suaminya dateng nih, suaminya udah tua tapi umur 80, Pak Maskur ini. Dibantai juga sama si Wirjo ini. Udah 3 korban, melayang itu lehernya putus. Setelah dari rumah Maskur, si Wirjo belum puas. Dia langsung menuju sawah, mau membantai orang-orang yang ada di sawah. Jadi dari kejauhan sebenarnya orang-orang itu udah melihat si Wirjo ini menghampiri ya, membawa jombret itu gitu. Cuman kan mereka nggak berpikiran apa-apa gitu. Dipikir ya si Wirjo datang gitu aja kan. Jadi mereka nggak kabur, si Wirjo datang itu mereka tetap aja santai itu nanemin padi gitu. Begitu deket tanpa babi bu langsung dibantai semua sama si Wirjo. Sampai beberapa orang mati di tempat, beberapa orang teriak-teriak kabur. Itu sawah namanya darah kental menggenang ya, sampai bau amis itu sawah. Jadi merah sawah oleh darah orang-orang yang dibantai sama si Wirjo ini.
Warga pun langsung berbondong-bondong mendengar teriakan-teriakan itu. Warga langsung berbondong-bondong ke tempat kejadian. Si Wirjo udah nggak ada. Sebagian warga langsung menghubungi polisi kan. Nah, di sini memang ada beberapa rumor kejadian aneh ya. Jadi maksudnya pada hari itu kan warga menghubungi polisi gitu. Tapi tidak ada petugas yang datang gitu. Karena rumornya pada saat polisi menuju desa Banjarsari itu mobilnya mengalami kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa di pihak polisi itu. Kedua, ambulan yang mau datang itu juga mengalami kecelakaan. Gak tahu karena kebetulan atau karena apa gitu, kurang paham juga nih. Yang jelas di hari itu tidak ada petugas keamanan yang datang. Hingga si Wirjo ini terus melanjutkan aksinya. Dia terus menjelajahi desa itu untuk mencari mangsa lainnya. Sampai ketemu anak SMP, ada umur 15 tahun itu baru mau berangkat sekolah lewat pematang sawah itu. Langsung dibacok, cuat lehernya sampai hampir putus. Udah gitu ketemu lagi kakek nenek ada di persawahan, dibantai lagi. Pokoknya siapa aja yang ketemu sama Wirjo ini dibantai. Sampai semua mati. Hingga pada satu ketika gitu ya, si Wirjo ngelewati rumah salah satu anggota Kamra Desa. Jadi Kamra Desa itu keamanan rakyat ya, jadi semacam hansip lah, hansipnya di desa itu gitu. Nah, si orang Kamra ini nggak nyadari kejadian apa sih yang sebenarnya terjadi. Dia belum dapat info gitu. Dia ngelihat si Wirjo ngedeket gitu kan. Si Wirjo ngedeket ngapain nih gitu. Langsung begitu deket si Wirjo ngebacok. Suat. Nah, karena si Kamra ini jago silat guys, dia jago silat, jadi dia bisa menghindar. Suat, menghindar, tangannya putus dua, ini jarinya kena dua. Suat. Begitu kena, langsung dia takut, dia lari, teriak-teriak, tolong, tolong gitu kan. Nah, hingga setelah kejadian itu berlangsung sampai ke malam. Bisa dibayangkan suasana desa Banjarsari saat itu seperti apa. Si Wirjo yang dikenal sebagai orang yang kebal, orang yang bisa menghilang, itu sedang menebar ancaman di desa. Kepada siapa aja yang ditemui akan dibantai. Jadi itu desa jadi desa gelap gulita pada saat itu. Penduduk semua mematikan lampu. Udah gitu diam di rumah, gak ada yang berani ngomong kenceng satupun. Jadi desa itu hening, mencekam suasananya. Karena si pembunuh ini, si Wirjo ini masih berkeliaran. Kebayang juga ya. Aduh, malam-malam si pembunuh ini masih berkeliaran, itu gak ada petugas keamanan. Aduh, serem. Jadi pada hari itu ada beberapa mayat ya. Mayat itu dievakuasi dengan mobil-mobil warga gitu kan. Ada yang dinaikin motor, ada yang dinaikin mobil ke rumah sakit Belambangan Banyuwangi. Di rumah sakit itu penuh banget, di ruang mayat itu berdesakan. Namanya darah berceceran, namanya pihak keluarga itu pada pingin ngelihat jenazah-jenazah itu kan, hingga sampai ke penuh sesak sampai dinding ruang mayat itu ambruk pada waktu itu. Hingga akhirnya datanglah polisi ke desa Banjarsari. Mereka langsung mencari keberadaan Wirjo ini. Cari sampai cukup lama pada hari itu, tapi nggak ketemu-ketemu. Hingga pada sore hari sekitar jam 3, jam 4 itu, polisi mendapatkan info dari salah satu warga. Jadi warga ini seorang pemanjat kelapa ya. Jadi dia pada saat memanjat sempat melihat si Wirjo di kejauhan gitu. Dia ada di dekat sungai. Langsung polisi menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang itu. Mereka ke sana, ternyata ditemukan si Wirjo sudah menggantung. Dia sudah bunuh diri dengan cara gantung diri. Dia mengenakan celana pendek, tidak pakai baju, kakinya sebagian nyemplung di kali gitu. Jadi di atas, di akar ya, di akar pohon itu dia kan ngegantung pakai ikat pinggangnya sendiri gitu. Setelah itu polisi mengabarkan
kabar itu kepada warga desa Banjarsari kan. Cuman si warga ini memang mereka menerima dengan sangat lega ya. Wah, lega, si Wirjo udah mati. Tapi banyak juga yang nggak percaya si Wirjo mati gitu, karena si Wirjo kan dikenal kebal ya, dia kebal, bisa menghilang segala macam, nggak mungkin dia itu mati, pasti masih berkeliaran gitu, polisi bohong, ada aja orang begitu kan. Sampai akhirnya polisi dapat meyakinkan warga bahwa si Wirjo ini benar-benar telah meninggal dunia. Itulah akhir dari sepak terjang Wirjo, si pembantai dari Banyuwangi ya. Memang dari kisah ini ada beberapa lagi rumor ya, kisah dari masyarakat itu gitu, yang menyebutkan bahwa sebelum si Wirjo ini melakukan pembantaian, dia itu telah membongkar mayat makam ibunya sendiri gitu. Ini kan rumor ya. Padahal ada juga yang mengisahkan bahwa ibunya itu sebenarnya masih hidup gitu pada saat pembantaian, tapi ada yang mengisahkan juga ibunya sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Jadi si Wirjo ini menggali makam ibunya, kemudian diambil jasadnya, digrogotin. Mayat ibunya itu digrogotin. Itu sebelum pembantaian tuh. Kemudian ada lagi yang menyebutkan nih bahwa polisi sempat mengalami kejadian aneh saat mengevakuasi si Wirjo ini, mayatnya itu. Jadi pada saat diturunkan dari ambulan, diangkut gitu kan, kakinya si Wirjo ini gerak-gerak gitu, jung gitu. Kakinya si Wirjo gerak-gerak jadi kayak hidup gitu. Terus sampai saat ini, jadi sudah 33 tahun ya kejadian ini berlalu. Tempat meninggalnya si Wirjo itu, tempat si Wirjo gantung diri, sampai saat ini itu menjadi tempat yang angker. Jadi paling enggak untuk warga desa itu, tempat itu menjadi tempat yang angker. Tidak ada seorang pun yang berani ke tempat itu selewat dari maghrib. Itu sampai sekarang masih diyakini. Mungkin sekian dulu ya kisah dari Wirjo, sang pembantai dari Banyuwangi ini. Memang kisahnya ini cukup ekstrim ya. Dari sifat dia, kalau sifat kan udah bawaan ya, nggak bisa dari pendidikan orang tua juga mungkin nggak bisa kalau udah sifat ya. Dari cara dia nafsu makannya, kebiasaan dia juga udah emang dari sononya udah jadi orang aneh sih ini orang. Oke, terima kasih lah atas perhatian kalian semua. Semoga kisah ini dapat menghibur kalian saja. Thank you and see you.